Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau pada hari ini kita dapat beribadah kembali di dalam ibadah virtual kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hal sebagai orang Kristen yang Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa kita lakukan. Salah satu perintahnya adalah kita selalu senantiasa bersyukur kepadanya. Ada banyak hal yang dapat kita syukuri kepada Tuhan. Karena semua yang kita alami dalam hidup kita tentu itu berasal dari kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita mari dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari angkatlah hati kita dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita pada hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 9 ayat yang kedua sampai yang ketiga berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Ayat ini menjadi landasan di dalam ibadah kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuji nama-Nya dengan penuh sukacita. Mari kita menaikkan satu pujian yang memuji nama Tuhan. Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Rahmat Tuhan dan kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dan selalu baru setiap pagi untuk kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Allah itu memberikan perintahnya kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Bahkan kita juga mengasihi sesama kita. Tetapi kalau kita berhenti sejenak saat ini, mengoreksi kembali akan diri kita, kita mungkin akan mendapati banyak hal yang ternyata telah melanggar dari apa yang menjadi prinsip kasih yang Tuhan katakan. Di dalam waktu kesempatan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita meminta ampun kepadanya, karena kita menyadari bahwa kita tidak bisa sempurna untuk mengasihi Allah, dan apalagi kita mengasihi sesama kita. Mari kita datang dengan rendah hati, mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Ya Bapa, kami memohon kepadamu, saat ini datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami, ternyata kami masih tak luput dari kesalahan, yang pada akhirnya menyebabkan kami melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan memerintahkan kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Tetapi kami justru tidak sanggup, tidak dapat melakukan kasih itu kepada Tuhan dengan sempurna. Kami mudah menyakiti hati Tuhan dengan menyakiti sesama kami. Tak luput dari antara kami ada juga yang berdosa melalui pikiran kami, melalui perkataan-perkataan kami yang ternyata menyakiti hati sesama kami. Ya Bapa, ampuni kami. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Ampunilah kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam janji-Mu dan di dalam kasih-Mu, segala sesuatu kemurahan, pengampunan dosa, itu tetap akan diberikan kepada kami yang dengan tulus hati meminta pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, berbahagialah setiap kita yang telah meminta pengampunan daripada Tuhan. Karena Allah telah memberikan firman-Nya kepada kita sebagai konfirmasi kepada setiap kita yang telah meminta pengampunan daripadanya. Terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan ayat yang menjadi landasan di dalam pengampunan dosa kita, maka sekarang kita beroleh pengampunan daripada Allah. Syukur kepada Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa hidup kita harusnya diarahkan kepada firman Tuhan, seturut dengan apa yang menjadi petunjuk hidup baru kita. Terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya ayat ini menjadi nasihat yang tidak pernah kita lupakan untuk kita senantiasa terapkan, yakni selalu mengucap syukur dalam segala hal, tanpa terkecuali. Segala hal dan itu bersyukur hanya kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan disegarkan melalui firman Tuhan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita dan kita menaikkan satu lagu. Oh Tuhan, selidikilah hatiku. Oh Tuhanku, selidiki hatiku. Ujilah Tuhan segenap pikiranku. Jika ada dosa di dalamku, sucikanlah daku, bebaskanku. Kita menaikkan bait yang kedua. Puji Tuhan, hapuskan dosaku. Mohon firman-Mu, kuduskanku. Dengan api bakarlah cemarku. Kini yang ku mohon, muliakan-Mu. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah yang masih Engkau berikan kepada kami. Walaupun kami masing-masing beribadah di rumah, namun kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami beribadah kepadamu. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Sekali lagi tenangkan pikiran dan hati kami, supaya kami boleh diisi oleh firman-Mu. Dan hamba pun mohon urapi hamba, sucikan dan layakkan hamba, supaya Engkau boleh berkenan kepada hamba, dan hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau mau hamba sampaikan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan tolonglah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya membacakan akan ayat Alkitab ini, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih?
Mungkin ada yang berkata, ayat itu cukup saya kenal karena seringkali saya ucapkan. Atau ada yang berkata ayat itu terlalu mustahil untuk dilakukan. Karena apa? Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Jikalau Bapak Ibu berkata seperti itu, Bapak Ibu tidak sendirian. Ketika membaca ayat ini memang mudah, bahkan mungkin kita bisa menghafalkannya, namun mempraktekkannya itu berbeda sekali, bukan? Karena apa? Karena kita mendapati realita hidup kita lebih mudah untuk mengeluh daripada bersyukur, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi dalam masa pandemi ini, kita bisa mendengar keluhan diucapkan oleh berbagai umur dan usia. Saudara, begitu banyak orang mengeluh, ya, anak-anak mengeluh karena harus sekolah online dan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, dan juga mungkin yang remaja, pemuda, bahkan ibu-ibu, nenek, kakek juga mengeluh karena tidak bisa bertemu dengan cucunya, tidak bisa memeluk. Saudaraku, begitu banyak keluhan demi keluhan yang mungkin kita dengar selama ini. Dan saudaraku, ini adalah realita hidup yang tidak dapat kita pungkiri. Kita sebagai anak Tuhan pun tidak terlepas dari keluhan itu, bukan? Bahkan ketika kita beribadah saat ini, mungkin juga diwarnai oleh keluhan dan omelan. Tak kalah suara dari liturgos terdengar sangat pelan, atau gambarnya buram karena internet kita yang tidak lancar. Mungkin di tengah ibadah kita bisa mengeluh, aduh ini kenapa sih? Gitu. Saudaraku, itu realita yang kita hadapi. Bahkan Alkitab berkata di dalam Roma 8 bahwa setiap makhluk hidup sama-sama mengeluh akan hal ini. Mengeluh. Saudaraku, keluhan memang bagian dari kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, sebagai respon di dalam menyingkapi akan kehidupan realita yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita mengeluh. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, apakah lantas kita berhenti sampai ke titik itu? Ya sudah, ini realita, ya ku terima saja. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berhenti sampai pada kesadaran, ya memang ini natur saya yang gampang mengeluh. No, Allah menginginkan kita selangkah lebih maju lagi, mengubah keluhan menjadi ucapan syukur. Maka dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara mungkin berkata, bagaimana caranya? Saudaraku, keluhan memang jadi bagian dari hidup kita. Namun bukan berarti kita hidup di dalam keluhan, lalu kita berkata, ya ini diriku. Justru kita harus keluar dari zona nyaman kita. Apakah salah jikalau kita mengeluh? Tidak salah. Namun yang menjadi salah adalah kita tenggelam dan terus mengisi hidup kita dengan keluhan. Ketika saya berkata seperti ini, apakah saya telah lulus menjadi orang yang bersuka cita, dipenuhi oleh ucapan syukur? Tidak, saudaraku. Saya sama seperti Bapak Ibu sekalian. Saya juga gampang mengeluh. Saya juga gampang bersungut-sungut. Namun sekali lagi, mari bersama sebagai murid Yesus kita melangkah satu langkah lagi. Berhenti mengeluh, mengucap syukur. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Namun bukan mustahil, bukan? Karena itu kita bersama-sama pagi ini belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal yang 16 ayat 7 sampai ayat 12, lalu akan dilanjutkan dalam ayat 34 sampai 36. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Lalu ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, LAI memberikan judul di dalam nats yang telah kita baca, ini adalah nyanyian puji-pujian Daud. Saudaraku, mengapa Daud memuji Allah dengan begitu luar biasa? Kalau kita melihat di dalam pasal yang sebelumnya, latar belakang Daud bisa mengajak umatnya pada saat itu, mengajak bangsanya pada saat itu, ayo kita memuji Allah, kita meninggikan Dia. Itu karena tabut perjanjian itu berhasil dibawa kembali ke Yerusalem. Saudaraku, tabut perjanjian di dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel itu sangat penting. Mengapa? Karena tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah bagi bangsanya. Saudaraku, ketika Daud dinobatkan menjadi raja, ini adalah hal pertama yang sangat dia inginkan. Dia mengajak bangsanya, ayo kita bawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13, Bapak Ibu akan membaca sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana semangat Daud menggebu-gebu. Dia ingin membawa tabut perjanjian. Lalu dia berkata, ayo kita bawa kembali tabut itu. Karena ingin cepat-cepat. Dia membawanya dengan kereta. Dan dikatakan ketika membawa tabut itu dengan kereta dan ketika lembu-lembu tergelincir. Di saat itu usaha dari Usa untuk menyelamatkan supaya tabut itu tidak jatuh ke bawah. Itu membuat dia mati. Saudaraku, kematian Usa membuat Daud marah kepada Tuhan. Dia marah karena Tuhan menghukum akan Usa. Akhirnya tabut perjanjian itu tidak jadi dibawa kembali ke Yerusalem. Saudaraku, Daud ingin sekali membawa kembali tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah. Namun dia gagal. Saudaraku, keinginan yang tulus dari Daud itu gagal. Mengapa, saudaraku? Apakah ada yang salah? Ternyata ada, saudaraku. Kerinduan Daud untuk menghadirkan simbol kehadiran Allah di kerajaannya itu gagal karena dia lebih memilih jalannya daripada apa yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan untuk membawa tabut itu dengan kereta, tapi orang harus memangkulnya. Saudaraku, Tuhan menjelaskan dengan detail
Bagaimana cara tabut itu harus dibawa, siapa yang harus membawa. Ketidaktaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Inilah yang membuat tabut perjanjian itu gagal dilakukan. Saudaraku, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak berhenti hanya marah kepada Tuhan. Namun kalau kita melihat, dia bertanya kembali kepada Tuhan. Apa yang salah? Niatku baik, tapi tidak berhasil membawa tabut. Dan Tuhan memberitahukan caranya. Dan akhirnya Daud berhasil membawanya. Daud memperhatikan dengan detail apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudaraku, pasal 16 itu memperlihatkan kepada kita Daud berhasil membawa kembali tabut itu ke Yerusalem. Dan inilah yang membuat dia bersuka cita. Maka tidak heran Daud dikatakan oleh Charles Swindoll sebagai orang yang matang secara rohani. Saudaraku, Allah sendiri pun memuji Daud sebagai orang yang berkenan di hadapannya. Ini dapat kita lihat di dalam Kisah 13 ayat 22, dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Ketika Samuel ingin mengurapi akan raja yang dipilih Allah, Allah berkata, Daud orang yang berkenan di hadapanku. Saudaraku, indah bukan? Saudara, Daud itu disebut Allah orang yang berkenan di hadapan Allah. Apa artinya, saudara? Artinya dia itu adalah orang yang tahu akan apa yang Allah mau. Dia peka dengan apa yang menjadi kerinduan Allah. Maka tidak heran kalau kita melihat di dalam kisah hidup Daud. Dia all out untuk Allah. Ketika bangsa Israel berperang dengan Filistin, ketika dia melihat Goliat berteriak-teriak dan mengejek akan Allah Israel, Daud marah luar biasa. Dia marah bukan karena bangsanya diejek, tapi dia marah karena Goliat menghina Allahnya. Saudaraku, Daud memiliki hati yang tertuju kepada Allah. Dia mengikuti irama Allah. Saudaraku, Daud all out untuk Allah. Apakah dia orang yang sempurna? Tidak, saudaraku. Daud orang yang begitu banyak kelemahan. Ketika saya berkata Daud, mungkin Bapak Ibu mengingat dia mengalahkan Goliat. Mungkin juga Bapak Ibu mengingat kesalahan terbesar yang dilakukan Daud, dia berzina. Saudaraku, matang secara rohani, artinya Daud tidak sempurna, tapi dia punya hati yang peka akan teguran Tuhan. Dia berusaha mengikuti akan apa yang Allah mau. Dia menempatkan kesedihan Allah sebagai kesedihannya. Maka tak kala Nabi Nathan menegur dia akan dosa yang dia lakukan, hatinya begitu hancur. Dia memohon belas kasih Allah. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia bersyukur karena dia menganggap penting kehadiran Allah di dalam hidupnya, di dalam kerajaannya. Maka inilah yang membuat dia begitu menaikkan ucapan syukur. Alkitab mencatat karena Allah itu begitu penting dan bagi Daud itu hal yang utama, maka dia menanggalkan statusnya pada saat itu seorang raja. Dia menari-nari menyambut kehadiran tabut Allah. Saudaraku, tak kala seorang menganggap Allah itu penting, maka dia mengorbankan akan keinginan, akan kesombongan yang dia miliki. Inilah seorang Daud.
kehadiran Allah penting bagi dia. Maka dia mengupayakan bagaimana supaya Allah berkenan di hadapannya. Saudaraku, mari kita bertanya kepada diri kita. Apa arti Allah dalam hidup kita? Sebatas tradisi dan kebiasaankah ketika kita beribadah dan menyebut diri kita orang Kristen? Apakah Allah itu penting dalam hidup kita? Apakah kita memperhatikan apa yang menjadi kepedulian Allah? Ataukah kita berkata biasa aja? Saudaraku, mari kita belajar dari Daud yang menganggap betapa pentingnya Allah di dalam hidupnya. Betapa pentingnya Allah baginya. Maka ketika dia gagal membawa tabut perjanjian, dia mengoreksi diri. Dia bertanya kepada Allah dan dia memperbaikinya. Saudaraku, Allah menganggap kita sangat penting. Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu seturut dengan gambarnya. Allah juga menebus kita. Allah datang ke dalam dunia, itu menyelesaikan hutang terbesar kita. Dia memenuhi kebutuhan terbesar kita, yakni kebutuhan akan Allah. Allah rela mati di atas kayu salib bagi saya dan Bapak Ibu. Allah menganggap kita penting. Pertanyaannya, apakah kita menganggap penting Allah? Apakah kita menganggap status kita sebagai anak Tuhan sebagai milik yang sangat berharga yang kita miliki, atau kita berkata biasa aja? Saudara, mari kita belajar dari Daud, bersyukur kepada Allah karena kehadiran Allah di dalam hidupnya, di dalam pemerintahannya. Saudaraku, apalagi yang membuat Daud bersyukur kepada Allah? Jikalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, saya ingin mengatakan Daud bersyukur kepada Allah. Itu bukan karena kondisi dan situasi yang dia alami. Dia menari-nari memuji Allah, dia meninggikan Allah. Itu bukan karena dia berhasil menjadi raja. Karena Saul sudah mati lalu dia dinobatkan menjadi raja. Saudaraku, bukan karena itu dia menari-nari. Tapi karena kehadiran Allah itu yang membuat dia menari. Dan jikalau kita perhatikan dalam ayat 8-12, saya ingin menyimpulkan apa yang membuat Daud mengucap syukur kepada Allah. Yakni dikatakan nama dan perbuatan Allah. Inilah yang membuat Daud bersyukur kepada Allah. Saudaraku, nama dan perbuatan Allah, inilah yang membuat Daud meninggikan dia, memuji Allah. Daud bersyukur bukan karena dia menjadi raja, tapi karena dia melihat bagaimana Allah yang dia sembah dari masa mudanya, dari pada saat dia adalah seorang pemuda yang mungkin tidak dikenal siapapun. Allah yang telah menolong dia di dalam menjaga kawanan domba. Allah yang telah menolong dia mengalahkan Goliat. Allah yang telah menolong dia lepas daripada apa yang dilakukan oleh Saul. Allah yang setia, Allah yang dia gambarkan sebagai gembala. Inilah yang membuat Daud bersyukur. Dia bersyukur karena apa yang telah Allah perbuat di dalam hidupnya. Saudaraku, pengenalan diri Daud akan nama dan apa yang Allah lakukan, itulah yang membuat dia dipenuhi ucapan syukur. Saudaraku, ketika saya menyebutkan nama, Bapak Ibu mungkin akan mengaitkannya dengan apa yang dilakukan oleh orang itu, bukan? Seperti ketika saya menyebutkan nama Presiden Jokowi. Mungkin Bapak Ibu langsung mengaitkan, oh dia presiden kita.
Dia presiden yang mengasihi rakyat Indonesia. Dia berusaha membawa Indonesia pada kemajuan. Saudaraku, kita mungkin hanya mengenal sebatas itu. Tapi berbeda dengan kakak adik mengenal Bapak Jokowi. Bahkan mungkin dengan istri dan anak-anaknya. Saudaraku, relasi mereka dan mereka mengenal Bapak Jokowi itu berbeda dengan kita. Saudaraku, ketika menyebut nama, kita mengenali perbuatannya dan itu juga dipengaruhi oleh relasi kita. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Daud mengenal nama Allah dan perbuatan Allah. Namun bukan hanya mendengar dari orang, tapi dia mengalami sendiri. Maka pengenalan akan Allah inilah yang melahirkan ucapan syukur demi ucapan syukur. Pengenalan akan Allah inilah yang membuat Daud terus mengingat akan kebaikan Allah. Saudaraku, jikalau hari ini hidup kita dipenuhi oleh kemarahan, kebencian, dan ketidakpuasan, padahal kita sudah menjadi anak Tuhan bertahun-tahun, mari kita mengoreksi diri kita. Allah seperti apa yang kita kenal? Saudaraku, pengenalan akan Allah itu akan melahirkan perubahan karakter di dalam diri kita. Saudaraku, Daud bersyukur karena dia mengenal Allah yang sebagai gembalanya. Jikalau saat ini keluhan menguasai hidup kita, kita sulit sekali untuk bersyukur. Maka pertanyaannya, Allah seperti apa yang kita kenal? Saudaraku, mungkin kita berkata, hidup saya pahit, penuh dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Jikalau kita berkata, tidak ada seorang pun yang mengasihi saya, bukankah ada Allah yang bersama kita? Allah menyediakan begitu banyak kebaikan untuk kita, tapi mungkin kita terlalu buta untuk melihat kebaikan Allah. Kita terlalu menutup mata terhadap apa yang Allah kerjakan. Saudara, mari kita bersyukur kepada Allah, bukan karena kondisi dan situasi yang kita alami, tapi karena kita punya Allah yang setia pada janjinya, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa terus bersyukur kepada Allah? Mari kita kembali melihat di dalam ayat ke-8 sampai ayat 12. Itu memberitahukan kepada kita bagaimana cara agar kita bisa terus bersyukur kepada Allah. Saya ingin menyimpulkan dengan satu kata, yakni teruslah terkoneksi dengan Allah. Sebagaimana yang dikatakan di sini, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya, bernyanyilah, bermazmurlah, bercakapkanlah, bermegahlah, biarlah bersuka hati. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya, ingatlah. Saudaraku, ini semua mengajak kita supaya kita bisa tetap bersyukur. Mari terus terkoneksi dengan Allah. Melihat hidup kita itu ada di hadapan Allah. Di saat kita ada dimanapun, di kamar mandi, saat kita tidur, saat kita makan, saat kita bekerja, saat kita berelasi dengan anggota keluarga ataupun dengan partner kerja kita melihat seluruh hidup kita itu ada dalam tangan Allah. Dan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, itu bagian dari kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku,
ini adalah cara bagaimana kita bersyukur. Mungkin pada saat kita menginginkan yang namanya makan soto, dan tiba-tiba anak kita pulang membawakan soto. Orang yang menyadari hidupnya di hadapan Allah tidak hanya sekedar melihat itu soto, justru dia melihat bagaimana Allah memenuhi hal kecil yang dia miliki. Mungkin di saat kita berasa ketakutan, tiba-tiba kita mendapat telepon dari orang lain, dari teman kita mungkin. Itu cara Tuhan menghibur kita. Atau mungkin di saat kita merasa sedih, dan kita teringat akan firman Tuhan yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku, orang yang menyadari hidupnya adalah di hadapan Allah, dia akan melihat tak kala dia mengingat akan Mazmur itu adalah kebaikan Allah. Saudaraku, terkoneksi dengan Allah, itu akan membuat kita berusaha keluar dari zona nyaman kita. Kita yang biasa mengeluh, menjadi bersyukur kepada Allah. Saudaraku, terkoneksi dengan Allah akan mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Terkoneksi dengan Allah akan mengubah pola pikir kita dan cara kita menyingkapi masalah. Karena itu, mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan terkoneksi dengan Allah. Saudaraku, orang yang terkoneksi dengan Allah, dia akan berani menceritakan kasih dan kebaikan Allah. Akan berani menyatakan kepada orang, kepada istri, suami, anak, teman, bagaimana Allah memelihara hidupnya. Saudara, inilah yang akan menjadi sebuah lingkaran. Tak kala kita terus mengingat kebaikan Allah, kita menyatakan kebaikan Allah, dan kita juga terus akan mengingat kebaikan Allah. Dan inilah yang akan mengubah pola kita dari yang terbiasa mengeluh menjadi orang yang bersyukur. Saudaraku, saya tahu bukan hal yang mudah mengubah pola, tapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Karena itu bagaimana cara kita bersyukur? Mari terkoneksi dengan Allah, menyadari hidup kita ada di hadapan Allah 24 jam. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang, ampuni karena seringkali kami mengeluh ya Tuhan. Mengeluh akan apa yang kami alami, akan apa yang kami rasakan. Namun biarlah firman-Mu boleh meneguhkan kami. Belajar bersyukur Tuhan, melihat dan menjadikan Engkau penting dalam hidup kami. Dan juga tolonglah kami untuk terus terkoneksi dengan Engkau. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap kita diberkati dan sungguh kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa ingat untuk selalu bersyukur. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat dapat memberikan
persembahan melalui rekening gereja yang tertera. Kita naikkan satu lagu, Ku Mau Puji Tentang Rahmat dan Anugerah Tuhan. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan saya akan memimpin di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memelihara kami, menyertai kami sampai sekarang ini. Kami juga bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami betapa pentingnya sebagai anak-anak Tuhan senantiasa menghargai akan kebaikan Tuhan di dalam setiap yang kami dapatkan dan kami alami. Dan kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan dapat menjadikan persembahan ini sebagai keperluan dan juga kemajuan pelayanan di gereja GKT Betani tempat kami beribadah. Dan saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa untuk pandemi yang masih terjadi di daerah kami. Tuhan kiranya dapat menolong kami untuk senantiasa menjaga diri dengan baik, dan Tuhan juga menolong kami untuk dapat mengingat selalu akan protokol kesehatan, sehingga kami tidak lalai di dalam menjaga diri, mengawas diri kami dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para korban bencana alam yang terjadi, baik itu gempa bumi maupun banjir. Kiranya Tuhan dapat memelihara mereka, memberikan perlindungan bagi mereka di tengah kebutuhan akan bantuan, baik itu berupa makanan maupun lainnya. Kiranya Tuhan dapat menolong, menyertai. Dan Tuhan juga berkati untuk para donatur yang mau memberikan sumbangan, memberikan uang mereka untuk mendukung para korban bencana alam di Indonesia. Kiranya Tuhan dapat memberikan sukacita dan juga terus memberikan mereka perlindungan yang daripada-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin ada sedang bergumul di dalam kedukaan. Tuhan kiranya juga terus memberikan sukacita bagi mereka di tengah duka cita yang mereka hadapi. Mungkin karena kehilangan orang yang mereka kasihi, dan mungkin juga masih bergumul di dalam pekerjaan maupun hal-hal lainnya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan pertolongan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sakit. Tuhan kiranya juga dapat memberikan kesembuhan, pemeliharaan-Mu melalui obat-obatan yang dikonsumsi, dan juga
penanganan, penjagaan dari keluarga maupun para pelayan yang ditugaskan untuk merawat. Tuhan kiranya dapat menolong, menyertai. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa untuk setiap kami yang melayani. Kiranya Tuhan juga melindungi sehingga kami tetap bisa melayani Tuhan di tempat ini. Dan kami juga teringat untuk sakramen perjamuan kudus pada yang rencananya dia dilaksanakan pada awal Februari nanti. Tuhan kiranya juga menolong kami supaya rencana ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan menyertai untuk para pelayan yang nanti akan ikut melayani, dan khususnya setiap kami yang akan menerima perjamuan kudus. Persiapkanlah hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami berdoa dan kami serahkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Budiono. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Allah, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.